Perang bintang berebut Kapolri. Kita lanjutkan, sebelum ke narasumber kita simak grafik berikut ini. Ada 8 nama calon Kapolri. Ada 8 nama calon Kapolri pengganti Budi Gunawan, seandainya kalau Pak Budi Gunawan tidak jadi dilantik ya. Ada Pak Bahrudin Haiti yang memang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas. Kemudian ada Komjen Dwi Prayitno. Kemudian ada Komjen Suhardi Alyus, tapi nampaknya ini kemungkinannya menjadi sangat tipis ketika dia distafkan ke Lemhanas ya. Komjen Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Kabak Harkam. Kemudian ada Komjen Joko Mukti Haryono, Kabak Intelkam. Ada Komjen Anang Iskandar, Kepala BNN saat ini. Kemudian ada Komjen Saud Usman, Kepala BNPT. Ada Komjen Boy Salamuddin, Sestama Lemdikpol. Ini kalau kita melihat memang dari beberapa calon ini mereka punya lulusan yang berbeda, tapi mereka punya kan yang sama. Seperti itu atau bagaimana Bang Neta, Pak Nasir? Ya, saya kira sebelum bicara apakah Budi Gunawan diganti atau tidak, yang harus diselesaikan Presiden adalah bahwa rekomendasi DPR ini kan rekomendasi suara rakyat. Kalau kemudian Jokowi membatalkan rekomendasi DPR, dia akan berhadapan dengan DPR interpelasi, mungkin akan lebih jauh lagi kan. Nah, jadi tidak mudah gitu, tidak mudah dalam situasi ini gitu. Nah, apalagi ya PLT juga masih bermasalah. Nah, jadi kita sepertinya ke Presiden jangan menawarkan satu pengganti Budi Gunawan karena akan bermasalah dengan DPR dan ya itu menyangkut nasib Presiden ke depan. Tapi tetap itu harus dipikirkan kan, apapun hasilnya nanti. Saya kira harus diselesaikan dulu, posisi Budi Gunawan. Kalau saya bilang lantik saja, kalau kemudian nanti masalah hukumnya di KPK serius, ya kenapa tidak dinonaktifkan kan gitu. Nah, jadi itu menurut Anda lebih baik. Satu masalah diselesaikan dulu, jangan kemudian bukankah itu akan secara tata negara mungkin akan seperti itu yang lebih baik, tapi bukankah itu akan menimbulkan presiden buruk? Artinya seorang Kapolri menjadi tersangka kemudian menjadi terdakwa. Jadi kita kan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah. Betul. Nah, jangan sampai seseorang yang belum tentu bersalah kemudian dipersalahkan gitu ya. Posisi sekarang Budi Gunawan kalau berdasarkan azas praduga tak bersalah, dia sudah dizalimi juga oleh Presiden ini gitu ya, dengan adanya PLT. Padahal kan dia bisa mengajukan pra-peradilan atau penetapan tersangka di pra-peradilan kalau memang pengadilannya sudah akan dimulai kan? Enggak, penetapan tersangka itu bisa di pra-peradilan ya, kan. Betul. Nah, kemudian atau di bedah kasus di gelar kasus. Misalnya Presiden melihat ini perlu digelar kasus. Benar tidak ini tuduhan KPK? Misalnya di sana gelar kasus bukannya kewenangan penyidik? Karena ini kekisruan terjadi, bukan hanya soal kekisruan hukum, tapi sudah kekisruan politik. Mungkin kalangan DPR, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Jaksa Agung, pakar-pakar hukum menentukan apakah benar yang dituduhkan oleh KPK, karena sampai sekarang ini yang menentukan itu benar atau salah nanti pengadilan. Oh bukan, bukti-bukti yang menurut KPK. Iya. Ada nggak bukti itu? Kita juga curiga juga, jangan-jangan bukti itu tidak ada. Kenapa? Bukankah itu nanti akan disodorkan di pengadilan? Saya kira sebelum ke sana itu harus diuji dulu, karena kan KPK itu tidak ada yang mengawasi. Tidak ada yang mengawasi, dia bisa sendiri aja mengatakan wah ini, tapi benar tidak gitu. Karena ada kesalahan yang fatal, kita lihat bahwa penetapan tuduhan gratifikasi tersangkanya cuma satu. Ya, baik, itu memang menarik, tapi kita tidak akan membahas ke proses hukumnya, Pak Neta. Tapi dampak dari situ itu melebar kemana-mana, gitu. Bukan hanya perang bintang, tapi ke DPR segala. Baik, Pak Nasir, menurut Anda apa yang harusnya dilakukan saat ini? Apakah seperti yang Pak Neta katakan bahwa nggak usah memikirkan siapa calon dari Pak Budi Gunawan, biarkan ini prosesnya berlangsung, atau memang bagaimanapun ini harus dipersiapkan menurut Anda? Ya, jadi karena Kompolnas itu mandatnya hanya kepolisian, saya mungkin lebih izinkan saya untuk bicara lebih banyak ke ranah kepolisian. Ya, kalau masuk ke wilayah ranah politik itu, ya sekali lagi saya tidak sepintar Pak Pane dalam artian pembahasan itu. Jadi gini Pak, yang pertanyaan Bapak apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama adalah kami sangat berharap
Pak Badrudin Haiti, Komjen Pol Badrudin Haiti dalam hal ini selaku PLT Kapolri. Ini kita sangat-sangat benar berharap agar beliau mampu kemudian melakukan jembatan-jembatan komunikasi sehingga kalau ada gerbong-gerbong yang berbeda pendapat kemarin itu sekarang sudah dapat dijembatani. Masuk dalam satu lokomotif ya, karena treknya memang cuma satu. Tidak ada lagi gerbong 1, gerbong 2, gerbong 3, semuanya ada satu gerbong panjang begitu. Nah, maaf sebelum kita lanjutkan ke sana, itu memang harapan kita Pak Nasir. Tapi kalau kita bicara soal pelaksana tugas, apa kewenangan yang tidak dimiliki oleh pelaksana tugas? Iya, pelaksana tugas itu memang harus diakui bahwa ada keterbatasan dalam kewenangan, khususnya dalam pengambilan putusan-putusan strategis, putusan-putusan yang dimensinya jauh, yang contohnya seperti apa? Ya, contohnya mutasi? Misalnya, ya itu barangkali mutasi untuk bintang 2, mutasi untuk barangkali ya itu harus dilaporkan ke presiden karena PLT atasannya itu PLT Kapolri atasannya presiden. Jadi segala sesuatu tentang mutasi itu kan strategi sifatnya harus dikonsultasikan ke presiden. Kapolri juga begitu Enggak, kalau Kapolri bisa langsung. Dalam peraturan pemerintah nomor 52 itu tahun 2010 kewenangan itu memang ada pada Kapolri. Nah, tadi pertanyaan Bapak kan contohnya apa? Contohnya kebijakan strategis itu misalnya perubahan dalam kebijakan anggaran misalnya. Biaya patroli diambilkan dari mana? Seperti kemarin biaya pemilu kurang 600 miliar dialihkan dari biaya lain. Itu Kapolri. Itu termasuk kewenangannya ya. Nah, kembali lagi ke soal calon-calon Pak. Kalau kita melihat apa yang terjadi, contohnya misalkan Pak Timur Pradopo, luar biasa dia lompat gitu kan, pangkatnya itu langsung berubah begitu cepat. Nah, ada bahasan di luar gitu. Jangan-jangan Pak Budi Waseso itu juga akan mengalami hal yang sama. Begini, kalau itu kita bahas, Pak Neta langsung ketawa. Kalau itu kita bahas, Pak, saya pikir akan mempertajam perbedaan pandangan. Saya mohon izin sekali lagi pada Bapak itu jangan dibahas, apalagi dalam forum terbuka. Biarlah polisi, Polri menyelesaikan masalah di antara mereka, apalagi menyangkut personil. Nah, itu. Kalau boleh lebih baik saya lanjutkan yang tadi. Itu menarik pertanyaan Bapak. Apa yang harus dilakukan sekarang? Yang pertama adalah minta agar semua persoalan-persoalan yang ada di dalam gerbong-gerbong yang pecah belah itu kan harus dicari jalan tengahnya ya. Walaupun dia bilang tidak Pak, itu ada. Pasti dia bilang tidak. Oh kami solid apa enggak? Itu biasa itu. Ini pernyataan dari Kompolnas. Iya benar. Kita kan. Kemudian yang kedua Pak, kami pada tanggal berapa itu? Tanggal 13 itu diterima oleh Bapak Presiden. Satu kalimat yang Bapak Presiden ucapkan adalah bahwa Presiden itu ingin melakukan reformasi menyeluruh terhadap Polri. Institusi Polri. Ini sebetulnya kalau kita bicara reformasi itu sudah lama sekali dan memang belum selesai sampai sekarang ya Pak. Reformasi Polri itu belum selesai Pak. Reformasi terutama reformasi kultural itu belum selesai. Nah, kami mengusulkan kalau memang reformasi total itu akan dilakukan, tentu akan terdiri dari komponen atau aspek operasional, yang kedua aspek pembinaan. Sebetulnya aspek operasional ini yang kita minta Pak, kalau bisa 2015 ini sudah bisa mulai dijalankan. Kita akan harapkan itu Pak Nasir, tapi kita tidak akan membahas soal reformasinya. Kita ke Pak Sisno dulu, Pak Sisno. Ya, ini pernyataan dari Pak Nasir menarik sebetulnya, bahwa meskipun di internal Polri menyatakan bahwa sebetulnya mungkin istilahnya mungkin kurang tepat, perang bintang ini dikatakan tidak ada, tapi sebetulnya terjadi, dan reformasi kultural itu hingga saat ini belum selesai. Apa yang menjadi masalahnya menurut Anda?
Ya, masalah kultural itu memang kan sudah indikasinya dari awal kan sudah itu yang perlu proses. Menyangkut manajemen, menyangkut masalah sumber daya yang itu never ending proses. Jadi itu berjalan terus. Kembali tadi kepada intrik yang terjadi, itu kan ibarat begini ya. Katakanlah di tubuh Polri ada penjahat yang harusnya cukup ditembak oleh sniper, mungkin ini ditembaknya dengan mortir atau bahkan mungkin dilempar bom. Sehingga yang terkena itu bukan si penjahat yang di tubuh Polri saja katakan, tapi institusinya, lingkungannya itu banyak yang menjadi korban. Bahkan karena ini pelurunya demikian besar, lingkungan lebih besar itu tadi sampai negara. Istilahnya kayak karena tubas titik rusak susu sebelanga, seperti itu Pak Sisno ya? Ya, sehingga ini karena kita negara hukum, menganut ajas oportunitas, menganut ajas praduga tak bersalah, kita harapkan semua aparatur negara ini ada negarawan. Kenapa merosak yang lebih besar? Sehingga saya tetap sependapat, tadi Pak Neta, kemudian kita dari Persatuan Perwira Polri juga merekomendasi kepada Presiden untuk paling tidak tetap dilakukan pelantikan, kemudian bisa dinyatakan tadi sambil proses berikutnya, sambil juga tadi kita minta untuk keadilan gitu. Keadilan dalam hal apa nih Pak Sisno? Bisa lebih konkret? Keadilan apa maksudnya yang di... Ya tadi si pelempar granat tadi itu mestinya kan tidak dilempar granat bom, tidak dengan mortir. Dia mungkin tidak taat aja, tidak taat sistem, tidak taat prosedur, ya, atau mungkin melampaui kewenangan. Itu perlu dipermasalahkan gitu. Sehingga rekomendasi Persatuan Perwira Polri yang kedua minta diuji, katakanlah di KPK itu dipanggil oleh DPR. Kenapa menetapkan itu? Sudah benar nggak proses penyidikannya? Tadi Bang Neta bilang mungkin bukti-buktinya tadi bisa dibuka di DPR. Bahkan nanti forum DPR bisa membentuk mungkin satuan tugas hukum untuk menyelidiki tadi. Baik. Ya, jadi jangan kekuasaan ini semena-mena tidak adil gitu. Baik. Baik Pak Sisno, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Ya, sebelum saya tutup, Pak Neta, sedikit saja pertanyaan. Kalau kita membandingkan, ini karena dulu polisi juga kan termasuk di dalam ABRI, kemudian terpisah ada TNI dan Polri. Kok kayaknya setiap pergantian Panglima, itu tidak sekisruh penggantian Kapolri. Apa yang terjadi menurut Anda? Ya, ada semacam karakter atau budaya ya. Kalau di TNI itu kan diibaratkan seperti bebek. Ketika mereka mendapat informasi si A ini bakal presiden akan memilih dia, yang lain itu langsung baris teratur seperti bebek menuju kandang. Tapi kalau di polisi memang karakternya atau budayanya seperti ayam. Jadi begitu ada mulut di jagung teman, kalau bisa dipatok, ya dipatok. Hasilnya seperti sekarang. Tapi semua itu nggak terlepas juga dari kesalahan Presiden Jokowi juga. Saya lihat ya, karena dalam pemilihan Kapolri sebelumnya, Presiden itu selalu berkirim surat kepada Kapolri, kemudian dari surat itu dinyatakan akan ada pergantian Kapolri, Kapolri membuat wanjak. Kemudian itu sebuah tradisi, tradisi. Ya? Dan menurut Anda Presiden sudah menyalahi tradisi? Saya kira ya, Presiden sudah menyalahi tradisi. Jadi saya kira Presiden Jokowi harus introspeksi juga bahwa kekisruhan ini juga bagian dari kesalahan dia tidak taat tradisi. Baik, Pak Neta, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time. Pak Nasir, terima kasih. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Informasi dari sudut pandang media sosial dalam Prime Time Connect akan hadir sesaat lagi.